Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada kalian di luar sana yang menyambut Hari Raya Idul Adha dan yang baru menonton perlawanan di antara Myanmar dan Indonesia dengan kemenangan telak 5-1 guys. Di hari ini kita analisa guys, bagaimana walaupun timnas Indonesia ini menang, kebanyakannya menang besar, menang ke atas Myanmar 5-1, ke atas Filipina 5-1, ke atas Brunei 7-0, seri 0-0 dengan Vietnam, dan seri 0-0 dengan Thailand. Tetapi mengikut aturan head to head ini, Indonesia dianggap gagal guys. Saya amat kecewa juga dan rasanya saya macam mau menangis. Indonesia tidak lolos ke semifinal ini. Karena apa guys? Karena ini adalah tim yang paling terkuat pernah saya saksikan yang ada di timnas Indonesia bawah 19 tahun. Ini adalah tim yang paling banyak pemainnya, mempunyai skill individu, mempunyai potensi yang baik untuk kehadapan, dan setiap pemainnya mempunyai karakter untuk menjaringkan gol. Sekejap lagi kita akan lihat bagaimana keadaan kedudukan setiap tim di dalam grup A dan grup B, dan juga senarai jaringan-jaringan gol yang dilakukan oleh setiap pemain dalam timnas masing-masing. Jadi kecewa, sangat kecewa. Kenapa boleh jadi begini guys? Sebelum ini saya ingat Piala AFF ini daripada tahun 1984. Jaringan selisih gol itu diperkirakan aturannya sampailah kepada tahun 2019. Itu pun masih lagi dikirakan perkiraan aturan selisih gol, dan head to head ini diperkirakan prioritinya di bawah sekali ataupun yang kedua selepas selisih gol itu diambil kira. Tetapi kenapa baru hari ini sebelum perlawanan mentang Myanmar ini baru head to head ini diambil kira? Dan permainan di antara Thailand dengan Vietnam seri 1-1 imbang. Kenapa imbang 1-1 guys? Sedangkan masa pertama Thailand Vietnam masih 0-0. Tiba-tiba di masa kedua 1-1. Di menit ke-73 Thailand mencipta gol, di menit ke-77 Vietnam menyamakan kedudukan menjadi imbang 1-1. Mungkinkah ini telah dipercaturkan? Apakah mereka iri kepada STY, Sinteyong? Itu persoalan yang bermain di minda kita sekarang guys. Adakah Thailand dan Vietnam punyai dendam ke atas STY berikutan pencapaian terbaik STY di dalam bukan saja di dalam AFF bawah 19 tahun ini, tetapi baru-baru ini di Piala Asia 2023 melayakkan timnas senior Indonesia untuk ke akhir Piala Asia pada tahun hadapan. Jadi saya pun agak terkesan dan terkedu dengan ketidaklolosan timnas Indonesia ke peringkat semifinal. Bukan apa guys, saya cukup terhibur dengan permainan timnas Indonesia sebenarnya. Mereka mempunyai timnas Indonesia ini mempunyai pemain-pemain yang berkarakter, berkaliber, dan juga mempunyai skill individu, mempunyai semangat berpasukan yang telah disusun atur oleh Sinteyong dengan cukup baik sekali. Dengan ketiadaan pemain seperti Marcelo Ferdinand, bagaimana Sinteyong boleh membawa pemain-pemain simpanan ataupun pemain-pemain kedua ini, pemain-pemain cadangan, masuk untuk diberi bermain dalam perlawanan-perlawanan selepas kecederaan Marcelino Ferdinand ini. Semua pemain cadangan ini diberi peluang untuk mereka mengeluarkan segala bakat yang ada pada mereka, menunjukkan bakat mereka kepada Sinteyong. Dan ini dibuktikan guys,
dengan semua pemain mampu sebenarnya untuk menggalang setiap tugas yang diberikan oleh Sinteyong kepada mereka. Lihat saja jaringan yang dilakukan oleh Hoki Caraka buat trik 4 menentang Brunei. Menentang Filipina, muncul pula nama Rabbani, hat-trick. Dan kini baru saja selesai perlawanan di antara Timnas Indonesia dengan Myanmar. Muncul lagi seorang pemain, yaitu Ferrari, mencetak 2 gol. Dan setiap perlawanan Indonesia ke atas tim yang menang besar ini 5-1, 5-1 dan 7-0, pasti ada pemain yang mencetak melebihi daripada 1 gol. Hoki Caraka, Rabbani, Ferrari, dan banyak lagi pemain lain yang boleh mencetak gol juga, seperti Arhan Fikri, Ronaldo Quante, Subhan. Ini bermakna. Ini berarti guys, setiap pemain yang ada di Timnas Indonesia bawah 19 tahun ini mempunyai karakter dan mempunyai aura untuk mencetak gol di depan gawang itu. Jadi itu yang saya katakan tadi, Timnas Indonesia bawah 19 tahun ini adalah yang terbaik pernah saya lihat guys, yang disusun atur oleh STY. Dia di setiap posisi STY boleh memasukkan setiap pemain itu di mana yang dia kehendakinya, dan mereka boleh bermain dengan baik. Contoh sahaja permainan seperti Zinedine Faris. Saya pun baru mengenali pemain ini, tetapi bila saya melihat permainan Zinedine ini cukup cantik, cukup laju, cukup mempunyai idea untuk meletakkan bola, untuk through ball, untuk temannya menyaringkan gol, untuk pemain lain pula menyaringkan. Pasingan-pasingannya banyak daripada Zinedine itu menghasilkan gol untuk Timnas Indonesia. Ini yang saya katakan, Timnas Indonesia sebenarnya yang paling layak lolos untuk ke peringkat semifinal dan seterusnya ke final, dan sebenarnya boleh menjadi juara. Dia pasti akan dapat mengalahkan Vietnam, pasti akan dapat mengalahkan Thailand, dan dia pasti akan dapat mengalahkan Malaysia jika mereka beradu kekuatan di semifinal ataupun di final. Saya cukup yakin ya sebenarnya Indonesia mampu untuk menjadi juara sekiranya diambil kira itu selisih gol, bukan diambil kira head to head. Jadi kita lihat sedikit imbasan keputusan hasil perlawanan pada hari ini, yaitu Brunei tewas kepada Filipina 5-0. Kemudian Vietnam 1-1 dengan Thailand, dan Indonesia 5-1 ke atas Myanmar. Lihat guys, penjaring gol Ferrari menit ke-16, menit ke-30, kemudian Arhan Fikri menit 31, Rabbani Tasnim menit ke-33, dan Ronaldo Quante menit ke-2. Dan sebenarnya ada banyak lagi peluang yang boleh menghasilkan mencipta gol untuk Timnas Indonesia ini. Saya melihat sendiri perlawanan Indonesia dengan Myanmar ini, dari mula sampai habis saya melihatnya guys. Saya cukup terhibur melihat permainan Indonesia. Dan kalaupun mereka tidak lolos ini, mereka adalah wira, mereka adalah hero, mereka adalah kebanggaan untuk negara Indonesia guys. Oke, kita lihat senarai yang lolos dan tidak. Ini guys, daftar tim yang layak ke semifinal lolos, yaitu grup A Vietnam, Thailand, grup B Malaysia, dan juga Laos. Kalau kita melihat dari segi kedudukan pula guys, sebenarnya ini adalah kedudukan Indonesia di atas sekali. Kalau kita melihatkan kepada selisih gol dengan 11 poin sama dengan Vietnam 11 poin, selisih gol masih lagi Indonesia teratas menjaringkan 17, di bawah bolos 2. Vietnam 12 gol,
3 bolos. Thailand 7 gol, 1 bolos. Ini berarti Indonesia tangga pertama, kedua Vietnam, ketiga Thailand. Tetapi yang lolos adalah Vietnam dan Thailand. Ini cukup kita tidak berpuas hati guys sebenarnya. Kita tidak berpuas hati dengan sistem head to head ini. Oke, kita lihat kumpulan B ini. Ini masih lagi ada perlawanan untuk esok. Jadi kita menunggu perlawanan untuk esok. Oke, kita lihat jaringan gol saat ini selepas perlawanan baru sebentar tadi. Indonesia mendominasi, setiap pemain mempunyai aura untuk mencetak gol guys. Hoki Caraka 4 gol, Tasnim Robani 4 gol. Daripada Laos, Pantavong 3 gol. Daripada Timor Leste, Request Diaz 3 gol. Ferrari 2 gol. Fikri Arhan 2 gol. Indonesia 1, 2, 3, 4 pemain yang mencetak gol-gol yang tinggi dalam kejohanan ini. Ini membuktikan bahwa Indonesia sebenarnya mempunyai peluang untuk juara sebenarnya jika mereka lolos, benar-benar lolos. Tapi susah untuk diperkatakan guys. Saya pun sendiri rasa tidak berpuas hati, memang tidak berpuas hati dengan keadaan format yang dibuat pada AFF kali ini. Oke, perlawanan untuk besok Kamboja, Timor Leste, Malaysia, Laos. Ini hanya mencukupkan perlawanan. Untuk semifinal 1 nanti diadakan pada 13 Juli dan semifinal 2 juga 13 Juli jam 8 malam. Final pada 15 Juli. Rebutan tempat ketiga pada 15 Juli jam 3.30 dan final pada 15 Juli 8 malam. Jadi kita nantikan babak semifinal dan final pada 15 Juli ini. Cumanya saya rasa kurang bersemangat guys untuk melihat aksi semifinal tanpa ada Indonesia, tanpa ada timnas Indonesia ini dalam semifinal ini. Saya ingat itu saja komentar pada hari ini. Mungkin kalian juga punya nada seperti saya, kecewa dan tidak tahu untuk berkata apa guys, ingin melepaskan geram atau bagaimana dengan format yang diatur oleh AFF ini. Apapun, saya cukup berterima kasih dan mengucapkan tahniah kepada semua pemain timnas Indonesia. Daripada penjaga gol yang saya salut cukup cemerlang sepanjang kejohanan, yaitu Supriyadi, Cahaya Supriyadi. Saya salut dengan penjaga gol ini, mempunyai karakter yang menjaga gawang sebaik mungkin. Kalau ada dinamakan penjaga gol terbaik, saya akan memilih penjaga gol Cahaya Supriyadi ini guys. Begitu juga dengan pemain di back belakang, gelandang timnas Indonesia dan penyerang. Semua mempunyai permainan yang menarik dan karakter masing-masing. Skill individu, stamina yang baik, kekuatan, kesungguhan, rajin mengejar bola. Sampai tempo permainan dipercepatkan oleh timnas Indonesia. Walaupun mereka didahului tadi oleh Myanmar di menit yang ke-7, tetapi mereka melajukan tempo untuk mencari dan mencetak gol penyamaan, seterusnya gol-gol kemenangan. Itu yang saya respect dengan permainan yang diatur, dikendalikan oleh pelatih Sinteyong ini. Apapun sekali lagi, mudah-mudahan timnas Indonesia bawah 19 tahun ini akan bersama-sama lagi pemainnya dengan keserasian yang ada, masuk pula ke timnas bawah 20 tahun, bawah 23 tahun dan seterusnya ke senia. Suatu masa nanti pasti timnas Indonesia ini akan boleh fight ataupun menyamai Thailand, Vietnam, Korea Selatan, China, Arab Saudi di Piala Asia sekiranya pemain-pemain yang
tadi di dalam bawah 19 tahun ini masuk pula ke tim senior nanti. Dan saya juga mendoakan Malaysia guys, Malaysia agar di semifinal sama ada menentang Vietnam atau Thailand dapat mengalahkan Vietnam ataupun Thailand ini. Malaysia akan balas dendam di atas ketidaklolosan Indonesia ini untuk mengalahkan Thailand dan Vietnam. Kita doakan sama-sama guys. Jadi saya ingat di situ saja guys. Semoga kalian tidak terlalu memikirkan dan dapat tidur dengan lena pada dengan permainan-permainan yang kita harus banggakan, yang kalian harus banggakan di dalam timnas Indonesia Basmusan. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.